رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta seluruh pengurus Lembaga Adat Melayu Riau. Selanjutnya datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak digelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak raja pergi ke Peranak, hendak berjumpa seorang kayu. Hamba mohon maaf karena baru saja sampai dari Aceh Gayo. Tujuan mohon maaf ini karena tidak memakai baju Melayu. Jadi rencana tadi pulang dulu ke rumah, baru kembali tadi malam dari Aceh Gayo, Nangro Aceh Darussalam, jalan darat ke Kuala Namu Medan, kemudian teruslah naik pesawat sampai kemari yang semestinya 55 menit, tapi berputar-putar di atas, tak tahu, kita pun segan bertanya ke pramugari. Datang pun terlambat. Saya tidaklah menceramahi datuk-datuk, datin-datin, hanya anak kemanakan yang sedang bercerita tentang apa yang pernah didengar dan dibaca. Saya pergi ke makam Sunan Ampel karena kita tahu dulu sekolah bahwa Islam yang paling tua dibawa oleh Wali Songo. Sampai di makam Sunan-Sunan, ternyata di batu nisan tertulis 1401 tahun lahir. Jadi sekarang 2018, lebih kurang 600 tahun yang lalu umur Sunan Ampel itu. Pergi ke Aceh, disinggahkan pula ke makam raja, namanya Miraselu. Nama itu tidak nama Islam. Suatu malam dia bermimpi, datang orang bersorban meludah ke mulutnya. Lalu tiba-tiba dia terjaga, bisa membaca Al-Quran. Miraselu berubah nama menjadi Malikul Saleh. Malik raja, Saleh orang yang saleh. Malikul Saleh raja yang saleh. Kita lihat di batu nisannya tertulis 1267. Artinya lebih kuat 200 tahun dari Wali Songo. Wali Songo 1401, sedangkan Malikul Saleh 1467. 1267. Ternyata lebih tua. Adakah yang lebih tua lagi daripada itu? Ternyata ada. Dan kita tak perlu jauh-jauh ke Surabaya ataupun ke Aceh. Di mana dia? Setelah lipat kain belok kanan. Itulah makam Syekh Burhanuddin 1111. Artinya apa? 300 tahun sebelum Wali Songo sudah Islam nenek moyang orang Melayu di Kampar Kiri, yang dulu sebelumnya adalah peradaban Hindu, tapi kemudian ketika keturunan Rasulullah SAW datang ke negeri ini, mereka menebarkan Islam. Alhamdulillah, seorang ulama besar yang mendapatkan baiat tarekat Naqsyabandiyah dari balik Jabal Abi Qubais, murid langsung dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid bernama Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak bernama Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya anak bernama Syekh Adaidin At-Tari. Mentradisikan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin setiap bulan Syawal.
Dari ziarah itulah tahu anak cucu cicit, rupanya nenek moyang kita sudah bersyahadat. Dan saya ikut acara ziarah itu. Apa kata Syekh Adaiddin Aqari? Kalaulah tidak datang Syekh Burhanuddin mengislamkan negeri ini, hari ini kita masih makan peluang. Peluang itu Batman. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita mesti tahu sejarah ini. Kalau tidak dia sangka Belanda datang ke negeri kita, datuk nenek moyang kita masih tinggal di pokok kayu. Padahal kita punya peradaban yang hebat. Hari ini Istana Siak Sri Indrapura 1723. Siak Sri Indrapura 1723, 1723. Lalu kemudian Sultan pun menelusuri Sungai Siak. Nampaknya nampak satu tanah negeri bertuah. Dibangunnyalah masjid menunjukkan Melayu adalah Islam. Maka Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762 mendirikan masjid. Maka kota Pekanbaru, kota bertuah. Ketika kita sampai ke negeri ini, yang pertama kita tengok adalah masjid. Maka kawan-kawan saya yang datang melawat kemari, pasti saya akan bawa ziarah masjid. Di dekat masjid ada makam. Inilah dia masjid kebanggaan kami, orang Melayu. Kalau sudah disebut Melayu, pasti ada masjid. Melayu Riau, Masjid Sahabuddin. Melayu Pekanbaru, Masjid Sultan Abdul Jalil. Melayu Delhi, Masjid Raya Al-Masud. Melayu, di mana orang Melayu tegak berdiri di tepi sungai, dia pasti akan tegakkan masjid lebih megah, lebih mewah daripada rumahnya sendiri. Rumahnya tumbang, tapi masjid tetap tegak berdiri. Tiang rumahnya dia buat dari kayu, tapi tiang masjid dia buat dari yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Begitulah orang Melayu cinta Islam. Sampai-sampai kalau ada orang Cina masuk Islam, dia tidak disebut masuk Islam, tapi disebut masuk Melayu. Karena Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang namanya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu maka orang kita pula lah orang yang paling cinta dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjuta gulden diserahkan oleh Sultan Syarif Qasim pada tahun 1946 di Yogyakarta. Dia serahkan, dan dia pula lah yang merayu sultan-sultan Melayu. Diurutkan dari atas Sumatera, setelah Aceh turun ke bawah, Melayu yang disebut dengan Melayu Langkat. Lalu kemudian turun ke bawah, Melayu Delhi, masih tegak Istana Maimun. Turun ke bawah, Melayu Serdang, sudah menjadi kabupaten Serdang Bedagai. Turun ke bawah, Melayu Asahan, sudah menjadi ibu kota Tanjung Balai Asahan. Turun dari Asahan ke bawah, itulah dia Melayu Siak Sri Indrapura. Turun ke bawah, Melayu sudah menjadi kabupaten Pelalawan. Turun ke bawah, pecah menjadi dua kabupaten, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Nama sebelumnya menunjukkan bukan nama Islam, tapi nama Hindu Buddha. Siapa dia? Raja bernama Narasinga. Singa selalu dijadikan sebagai nama raja-raja orang zaman dulu. Dari mulai tanah Melayu sampai tanah Batak. Di negeri Melayu dia bernama Narasinga, sampai di tanah Batak dia bernama Sisinga Maharaja. Sampai di Inggris pun nama singa tetap dipakai, Richard the Lionheart. Richard berarti singa, tapi kemudian singa itu tunduk terpaku ketika Sultan Salahuddin masuk ke dalam kemahnya. Lalu Salahuddin menunjukkan pisau. Hai Richard, andai aku menikam engkau hari ini, siapa yang membela engkau? Richard pucat pasti, tak ada yang bisa membela aku. Salahuddin masuk ke kemah Richard the Lionheart, mengobati lukanya yang terkena racun. Akhirnya dia sembuh dan balik ke Inggris dengan hati yang luluh. Apakah dia bersyahadat setelah itu? Wallahu a'lam. Karena kita tak pernah mengundang dia ke An-Nur untuk bersyahadat di Masjid Al-Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat. Oleh sebab itu menjadi kebanggaan kita. Kita baru merdeka melawan jajah Belanda 1945. 300 tahun sebelum itu, 1723, kita adalah bangsa yang berperadaban. Kalian yang tidak mengenal peradaban kami, datanglah ke negeri istana nenek moyang kami. Kalian lihat bagaimana kayanya nenek moyang kami. Bukan emas dililitkan di leher, di tangan, di telinga. Emasnya adalah tempat duduk, kursinya pun emas.
Hari ini cucu cicit kita menengok, itu kursi siapa Datuk? Itulah kursi raja kita, terbuat dari emas, tertulis istana yang megah dan indah. Pakaian-pakaiannya super mewah, ditambah lagi ada pula cermin dari kristal yang langsung dari Eropa. Hari ini banyaklah nenek-nenek mengunjungi istana untuk bercermin karena katanya bisa membuat awet muda. Apa maknanya? Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak kenal siapa jati dirinya. Alhamdulillah, Lembaga Adat Melayu Riau berhasil memasukkan mata pelajaran kemelayuan Riau ke sekolah-sekolah SMP, SMA, SD, saya belum tahu, SMK, sehingga anak-anak Melayu Riau yang sampai ke negeri ini, yang belajar kemari walaupun bukan orang Melayu, saya orang Sunda, saya orang Batak, saya orang Minangkabau, kalau sudah sampai ke negeri ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, engkau orang Banjar. Saya memang Banjar Ustaz, tapi saya Banjar Melayu. Saya orang Makassar Pak Ustaz, saya Makassar Melayu. Kami cinta dengan negeri ini, dan orang Melayu Riau adalah orang yang paling terbuka menerima segala perubahan. Siapapun yang datang ke negeri ini diucapkan dengan selamat datang, tidak pernah diusir. Belum pernah orang mengusir siapapun yang datang ke negeri ini. Tidak seperti anak Melayu yang diusir dari negeri lain. Siapa saja yang datang silakan. Apa yang bisa kau berikan kontribusi untuk negeri ini, silakan. Makanya nama jalan yang terpanjang tidak dibuat jalan Hang Tuah. Jalan yang terpanjang adalah Jalan Sudirman. Seandainya orang Melayu ini rasis, fasis, tak menerima orang lain, pastilah jalan yang paling besar dibuat Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Jebat, dan Hang-Hang lainnya. Tapi jalan Hang Tuah kecil saja, satu jalur. Yang besar Jalan Sudirman. Kita tahu semua Sudirman orang Jawa, tapi yang dilihat bukan dari mana, yang dilihat apa yang sudah dibuat untuk negeri ini melawan agresor Belanda. Sudirman dihormati, dimuliakan, bukan karena sukunya, tapi karena apa? Ketika Belanda mengepungnya dan Belanda tidak bisa menangkap dia, dia tahu di Belanda sudah berkeliling, akhirnya dia suruh tentaranya duduk berzikir, bertahlil kuat-kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya pasukan Belanda mencari mata-mata. Mana mata-mata yang mengatakan ada Jenderal Sudirman di sini? Dipanggil, kamu pengkhianat, pembohong. Akhirnya mata-mata itu ditembak langsung di lokasi dan mati. Selesai itu Belanda pun pergi. Mereka bertanya kepada Panglima Besar, hai Jenderal Sudirman, ya, mengapa Belanda tidak bisa melihat engkau dan tidak tahu di mana engkau berada? Apa jimatmu? Jimatku ada 3, kata Sudirman. Yang pertama, wudukku tak pernah lepas. Yang kedua, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Yang ketiga, aku berjuang demi menyelamatkan negeri ini karena la ilaha illallah. Itu yang dilihat oleh orang Melayu. Walaupun suku kami beda, bahasa kami beda, pulau kami beda, tapi Sudirman kami muliakan. Kenapa? Karena kami disatukan oleh satu titik, pada titik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gedung tertinggi, terbesar, termewah di Jalan Sudirman tidak disebut dengan gedung siapa, gedung apa, tapi dipakai nama gedung apa, Suman HS Hasibuan. Di sebelahnya pula ada gedung siapa, Kaharudin Nasution. Inilah negeri yang membuka diri terhadap siapapun yang bisa. Apa yang bisa kau berikan untuk negeri ini? Isi kepalamu, etos kerjamu, silakan. Tapi kalau engkau macam-macam, ingat, polisi adat, tokoh adat, bulu palang siap untuk melakukan. Kerisnya sengaja diikat. Waktu saya mendapat keris, saya bawa ke rumah, saya tengok keris itu diikat pakai kain kuning. Kenapa begitu? Karena keris itu kalau sampai tak diikat, dia akan keluar dan menusuk siapa saja yang berani macam-macam dengan negeri orang Belanda. Sebaiknya menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan, artinya Pak Kapolda tak perlu cemas. Ustaz Somad akan menggunakan keris karena masih diikat sampai sekarang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, masa lalu kejayaan ini jangan sekedar setakat sebatas nostalgia saja. Kita ingin di masa akan datang anak cucu cicit kita dalam satu hembusan nafasnya dia berkata aku Melayu, tapi dalam hembusan nafasnya juga berkata Hanifan
aku condong kepada kebenaran, musliman, dan aku adalah seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mempersekutukan siapapun. Berbahagiakah kita dengan istana yang begitu megah? Ya. Senangkah kita dengan masjid yang begitu megah, membanggakan orang Melayu? Ya. Senang kita dengan ukiran-ukiran ornamen yang begitu cantik dan indah. Jalan tol yang pakai ukiran Melayu, jalan tol belum ada lagi. Jalan layang, flyover. Datang komentar di salah satu koran, flyover yang pakai ornamen Melayu pucuk rebung adalah flyover Pekanbaru. Gedung-gedung pencakar langit dipakaikan ornamen Melayu. Bangga sebagai orang Melayu. Kawan saya, sahabat saya mengambil gelar S3 di Universitas Muhammad V. Muhammad V Raja Maroko punya anak Hasan II. Hasan II punya anak bernama Muhammad VI. Muhammad VI punya anak Hasan III. Itu saja dibalik-balik. Raja Muhammad V didirikan universitas atas nama dia, Muhammad V. Sahabat saya mengambil S3 bahasa Arab. Kajiannya adalah negeri yang tidak Islam tapi tetap pakai huruf Arab. Negeri yang Islam bukan Arab tapi tetap pakai huruf Arab. Dia mau buat penelitian di mana negeri yang bukan Arab tapi pakai huruf Arab. Dia tanya saya, katanya orang Melayu pakai huruf Arab, ya? Lalu kamu di Riau masih pakai huruf Arab? Kami masih pakai huruf Arab. Tolong kirimkan fotonya. Saya pun bawa kamera, saya fotolah kantor-kantor dan kantor dinas yang ada di Pekanbaru. Dulu tulisannya kantor gubernur. Sekarang kita bangga ada tulis Arab, kantor gubernur. Pakai huruf waw, pakai huruf ro. Walaupun ada beberapa kekeliruan tulisan, tentu tak ada garing yang tak letak, tak ada yang tak cacat, tentu masih ada kekurangan. Tapi kita bangga. Saya kirimkan gambar-gambar itu, dia heran. Inilah kami orang Melayu. Tidak ada orang Melayu yang buta huruf. Kenapa? Sebodoh-bodoh orang Melayu pasti dia tahu membaca huruf Arab Melayu. Nenek datuk kami belajar sholat dari mana? Perukunan Melayu. Dan kalau sudah baca huruf Arab Melayu pasti bisa baca Quran. Nostalgia masa lalu. Mau tak mau, suka tak suka. Terakhir hasil survei Kementerian Agama 2015, buta huruf Al-Quran Provinsi Riau 48%. Kalau mau diupload, yang ini tolong dipotong. Artinya apa? Banyak anak Melayu tak pandai baca Quran. Gara-gara apa? Gara-gara huruf Melayu sudah dirubah menjadi huruf Latin. Oh, Ustaz Abdul Somad ini mengajak kita kembali pakai huruf Melayu lalu tinggalkan huruf Latin. Bahasa Inggris haram. Ada orang konservatif mengatakan ini tak boleh kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini bahasa orang kafir. Bahasa Inggris ini bahasa orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. Oh, ini dibaca wan. Saya tidak melarang belajar bahasa apapun. Abdul Somad budak Melayu tetap belajar bahasa Inggris. Bahkan di Maroko kami diwajibkan belajar bahasa Prancis. Sampai saya di Darul Hadis Institute Maroko, mahasiswanya 20 orang, yang orang Maroko 15, yang 5 lagi orang asing. Satu di antaranya Abdul Somad dari Riau, dan kami wajib mengambil mata kuliah bahasa Prancis. Saya datang menghadap rektor. Assalamualaikum Pak Rektor, namanya Profesor Dr. Syekh Ahmad Al-Fablisi. Syekh, ini bahasa Prancis kita ada gunanya di Riau. Lebih bermanfaat bahasa Minang lagi. Ada guna bahasa Prancis ini. Kata dia, kamu sudah masuk ke sini, kalau mau silakan belajar, kalau tidak mau silakan out dari sini, cari fakultas universitas lain. Tentu kita tak berani, kita dapat beasiswa dari situ. Akhirnya terpaksa mengambil mata kuliah itu, walaupun balik tak dipakai lagi. Sedikit-sedikit masih ingat. Nama kamu siapa? Komok Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Etablissement. Saya tak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris saja. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Mau tak mau, suka tak suka, patah-patahlah lidah menghafalnya. Karena kalau tidak, beasiswa putus. Kalau beasiswa putus, siap-siaplah menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak.
Begitulah zaman kami susah dulu karena tidak mendapatkan beasiswa Pemda. Tapi sekarang anak-anak Riau bangga, bahagia. Kenapa? Dapat beasiswa. Sakit hati kan Ustaz Somad dulu kuliah tak dapat beasiswa Pemda? Saya tak sakit hati. Ingat ada sakit. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Artinya silakan anak Melayu belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kemarin di Masjid An-Nur, Ustaz Somad, anak saya ini mau ambil sastra Inggris, lulus di UI, Universitas Indonesia. Apa pendapat Ustaz? Lanjutkan atau berhenti? Lanjutkan. Apa guna bahasa Inggris ini? Ceramah saya sekarang hanya bisa didengar orang. Diundang saya ke Brunei Darussalam. 4 menteri duduk bersama. Tak menteri-menteri apa saja, dijelaskannya saya mengaku, saya pun kurang paham. Orang Brunei paham ceramah saya. Diundang di Masjid Anak Sultan Hasan Al-Bolkiah. Lalu kemudian di Malaysia merata-rata dari mulai Malaka masuk ke Ipoh, ke Selangor, ke Negeri Sembilan. Lalu kemudian Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Tapi orang yang ada non jauh di sana tak paham ceramah saya. Anak bapak yang sastra Inggris inilah yang akan menerjemahkan dubbing bilingual 2 bahasa. Ceramah saya akan diterjemahkan. Oh, jadi kalau gitu hebat bahasa Inggris nih Pak Ustaz. Dia akan masuk surga dengan bahasa Inggrisnya. Dengan syarat diterjemahkannya ceramah saya. Anakku, engkau saya kasih tugas terjemahkan ceramah saya 5 judul ke dalam bahasa Inggris. Nanti kalau sudah datang saya serahkan. Oh, kami upload dengan translate by English language. Insya Allah. Sampai sekarang tak ada tanda-tanda. Itu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bercerita tentang masa lalu orang Melayu tak diragukan lagi. Kalau dibelah dadanya akan nampak Islam, disobek kulitnya akan nampak Islam. Tapi jangan lupa masih ada Melayu tua yang belum lagi Islam. Suku Sakai, suku Akit, suku Laut, suku Talang, Talang Mama, Talang Pridi, Talang segala Talang. Dari Pekanbaru kami pun berangkat jam 9, jam 11 malam. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 4 malam kami pun sampai ke Balilas. Masuk lagi ke dalam jalan tanah, melewati jembatan kayu. Saya paling tak suka kalau ceramah berhenti. Kenapa mesti diulang dari awal tadi? Setelah 5 jam perjalanan sampailah kami di jembatan kayu, terus masuk ke dalam. Kami tinggalkan mobil di rumah tokoh masyarakat. Kami pun naik sampan pula lagi ke dalam. 5 jam jalan darat mobil tinggal. Dari Lemang masuk ke dalam naik sampan 7 jam. 7 jam naik sampan sampailah kami ke perkampungan suku Talang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. 2 tahun yang lalu kami masuk, kami ambil foto itu saya upload, lalu kami presentasikan di Masjid An-Nur. Jamaah sekalian, setiap subuh Sabtu biasanya kita pengajian hadis. Subuh ini tak ada. Subuh ini saya cuma mau presentasi, tunjukkan gambar. Akhirnya datang seorang ibu. Berapa biaya membangun masjid itu Pak Ustaz? Tak sampai hati menengok masjid, tanah ada semen-semen sedikit retak-retak, kayunya pun tak menyamakan masjid, rasanya menghina kalau disebutkan macam kandang ayam. Begitulah keadaan di dalam. Lalu kemudian berapa biaya itu Pak Ustaz? Tunggu saya tanya insinyur. Kata insinyur 60 juta. Masuk duit 60, ternyata biaya 60 kalau di Pekanbaru. Karena masuk ke dalam membawa semen pakai sampan bolak-balik biayanya tak terhitung. Akhirnya setelah punya hitung masjid tak selesai, masuklah badan amil zakat PLN. Orang PLN masuk ke dalam, salah satu pegawainya. Akhirnya kita selesaikan Pak Ustaz. Masjid pun sudah berdiri, pakai lantai keramik, setengah batu, kubahnya baik, dibuat sengaja halamannya luas supaya siapa saja yang datang namanya Sungai Bomban. Nanti Bapak Ibu yang masuk ke dalam Sungai Bomban, lalu sampai ke dalam istirahatlah karena sudah ada keramik. Kami masuk ke dalam setiap setahun 2 kali. Bulan Februari
dengan bulan Agustus. Idul Adha yang lalu kami iklankan di Facebook, kami akan membawa kambing ke suku Talang Mama. Hanya iklan itu saja. Silakan beli voucher 2,5 juta, 2.400.000. Alhamdulillah, Idul Adha tahun lalu terkumpul kambing 50 ekor. Kambing itu pun merasakanlah sebelum mati naik sampan dulu. Kami antarlah kambing itu ke dalam. Kami yakinkan jangan dipotong sebelum Idul Adha, karena kita khawatir kalau kita tinggalkan, kita balik, kambing itu dia potong. Akhirnya adalah program namanya USM, UIN Suska mengajar. Anak-anak UIN Suska tinggal di kampung ini 2 orang 3 orang mengawasi kambing. Sampai hari raya Idul Adha, mereka yang menjadi imam, mereka menjadi guru mengaji, mereka mengawasi pemotongan kambing, dan mereka mengajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, video kami di dalam itu diupload, ditonton orang. Datang Bapak Profesor memanggil saya, Ustadz Somad, ya saya tonton Ustadz naik sampan ke dalam itu. Ya Pak Prof, ini ada jatah 3 orang, bawa anak talang itu kemari, kami akan biayai dia gratis untuk jadi sekolah bidan. Karena semua bidan PNS yang ditempatkan di dalam setelah dapat SK lari, padahal dia disumpah pakai Quran. Saya wallahi tallahi billahi bersedia menjadi PNS Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditempatkan dimanapun saya siap. Begitu ditempatkan hari ini, besok lari langsung suruh urus surat pindah. Makan gaji haram, mengaku siap ditempatkan di dalam hutan terpencil, karena itulah dia lulus. Tapi setelah lulus caci maki, sumpah serapah, tak menyelesaikan masalah. Satu-satunya solusi adalah jangan tempatkan orang luar ke Talang Mama. Anak talang tuh yang kita sekolahkan. Apalah daya ingin memeluk bukit tapi tangan tak sampai. Allah menyampaikan, Pak Rektor itu yang mengundang, bawa anak talang ke sini 3 orang, kami sekolahkan gratis. Salah satu lagi Direktur Stikes bawa ke sini 3 orang, kami sekolahkan gratis. Salah satu lagi memberi kertas waktu saya ceramah, hubungi saya nomor HP ini, kami kasih 3 orang gratis asrama biaya kuliah uang saku. Alhamdulillah, nanti 3 tahun lagi mereka akan tamat B3, pulang ke kampung halaman. Lalu kemudian ada pula 1 orang kaya di Riau ini punya pesantren. Kami Ustadz Somad ada 20 anak yang bisa kami tanggung. Akhirnya dikirimlah anak-anak ini. Nanti Bapak Ibu pergi terus arah ke Rubai, jangan sampai ke Simpang Bingung, karena kita selalu meminta jalan yang lurus. Belok kiri ada pesantren namanya Darul Muqamah. Disitulah diletakkan anak-anak suku Talang ini. Lalu kemudian mereka disekolahkan free, gratis sekarang. Tapi kalau Bapak mau beri pakaian, mau beli uang jajan, mau berikan buku, silakan kunjungi mereka. Itu anak-anak saudara kita Melayu tua, Darul Muqamah yang tak tersentuh lama. Lalu kemudian kami tidak mau kasih duit Ustaz, kami mau sekolahnya gratis sampai dia tamat. Terpikir oleh kami, nanti kalau dia tamat dia mau kemana? Kami tidak ingin dia tinggal di Pekanbaru jadi PNS, orang kampungnya tetap tinggal. Akhirnya cari, dapatlah tanah di Rantau Langsat. Akhirnya di Rantau Langsat itu berdirilah sekarang dalam proses pembangunan namanya Pondok Tahfiz Quran Suku Talang. Datang orang BSM Feng Syariah Mandiri. Mana lokasinya Ustaz Somad? Mau ikut? Mau? Sampai ke dalam kami tunjukkan. Nih, dia tengok. Wah, kalau begini kami tidak mau berikan bantuan cuma sekian sasmen. Jadi kami mau beri 1 bantuan khusus untuk kami saja. Rupanya dia mau nanti di surga punya rumah sendiri, tak mau bersama orang lain. Ini orang PSM. Akhirnya diberi bantuan 1 bangunan khusus. Dan sekarang dalam proses pembangunan. Saya kumpulkan duit ini dalam 1 karung besar. Saya bawa setiap 6 bulan. Bulan Agustus saya kumpulkan 6 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ustaz, ini untuk talang, untuk talang. Ini untuk talang, untuk talang. Kalau amplopnya tebal, saya tanya nama sama nomor HP. Kalau tipis tak saya tanya. Mubazir aja. Oh iya Pak, ya. 1 hari adalah 1 mengasih, tipis saja. Saya tulis untuk talang, masuk.
Besok mau berangkat, malam ini kami buka untuk acara penyerahan. Rupanya yang tipis isinya $10.000. 114 kali 14.000, 140 juta. Disitulah saya baru menyesal. Kenapa tak ditanya alamatnya? Apa mau dikata? Kijang sudah lepas ke limbah. Akhirnya itu pelajaran akan datang. Siapapun yang menghasil untuk talang ini harus ditulis. Malah yang tebal-tebal itu rupanya duit 20.000. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya berdiri lagi dong sekarang. Dan sekarang ini sudah ada, akan mau kami bawa. Kemarin ada pula dialamatkan ke UIN Suska, bosa sebesar spring bed. Saya tak berani buka karena itu amanah. Untuk Ustaz Somad harap bawa ke Talang Mama, nanti akan kami bawa. Sementara ini ditumpuk dulu di Masjid An-Nur. Artinya apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh. Yang saya ceritakan tadi baru 0,01%. Suku Akit belum tersentuh. Yang ada di Semenanjung sana belum, yang masih ada di pulau-pulau kecil. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid An-Nur sudah ramai, Masjid Ar-Rahman sudah ramai, tapi saudara yang belum tersentuh hidayah, hai orang Islam Melayu, nenek moyang kalian sudah Islam, tapi di saudara kalian masih serumpun Melayu tua. Kenapa belum tersentuh dakwah? Abdul Somad, kenapa kalau bupati mengundang kau datang, gubernur mengundang kau datang, wakil presiden mengundang kau datang, tapi kenapa suku Talang kau tidak datang? Insya Allah kalau ditanya nanti di akhirat ditanya, pernahkah engkau ke Talang? Sudah ya Allah. Kenapa tak kau ajak Pemda? Mestinya mereka yang ajak saya ya Allah. Ya, masuk iklan satu. Begitu cara orang Melayu memberikan pesan. Jadi dia tak langsung. Lalu kemudian apa lagi beban kita ke depan? Sekarang kita bangga dengan Pekanbaru Negeri Melayu. Tulisan Arab merata-rata di kantor-kantor dinas, di jalan-jalan. Kita bangga sampai flyovernya pun pakai ornamen Melayu, sampai busway-nya pun pakai ornamen Melayu, sampai ada pula tugunya tugu kain songket Melayu, sampai gedung-gedungnya pun mencirikan khas Melayu. Tapi kita masih sakit hati. Kenapa? Karena masih ada perusahaan di negeri bumi lancang goreng, tapi karyawannya pakai rok pendek dari Belanda. Mestinya mesti ada perda. Apa bunyi perdanya? Perda bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perusahaan asing apapun namanya, kalau sudah masuk Riau, dia mesti pakai baju kurung. Masalah dia tak muslimah non muslim, pakai baju kurung. Sama macam kita ke Jepang, tetap juga pakai kimono. Mereka bangga dengan pakaiannya. Kenapa kita tidak bangga? Masih ada karyawan yang dipaksa muslimah membuka jilbab. Ustaz Somad, saya anak Melayu, muslimah, kerja di sini, tanah nenek moyang saya, negeri nenek moyang kami, negeri Melayu. Tapi kami dipaksa pakai rok pendek, kami harus buka jilbab. Kalau tidak kami tak kerja, kalau tidak kami tak makan. Kemana mesti diadukan ini? Alhamdulillah. Maka saya senang betul bicara pada siang hari ini, bicara di tengah tokoh masyarakat. Ada yang masih aktif, ada yang tidak, ada yang cakapnya didengar, ada orang-orang yang menjadi didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Setelah saya sampaikan ini, maka keluh kesah. Jadi masyarakat itu curhatnya ke saya melalui WhatsApp. Lalu saya kemana mau saya adukan? Saya tak pernah datang ke kantor 12 kabupaten kota di Provinsi Riau ini, tidak pernah sekalipun saya bawa proposal, Pak minta bantuan untuk suku Talang, tak pernah. Kenapa Ustaz tak bawa proposal ke Pemprov, ke Pemda? Kenapa tidak bawa itu? Saya tidak mau kalau sudah mulut berisi air, kata orang Melayu. Kalau mulut berisi air susah untuk bicara. Nanti kalau Bapak Ibu lihat Abdul Somad masih berbicara lantang, itu artinya belum dapat air. Tapi kalau sudah dapat nanti hari ini siapapun yang mengundang ceramah, saya bisa mengatakan tidak. Ustaz bisa ceramah ke kantor kami? Tidak, jadwal saya penuh. Tapi kalau sempatlah saya buat proposal, lalu kemudian dapat saya bantuan,
lagu yang dinyanyikan ya dana, setelah itu susah untuk mengatakan tidak. Oleh sebab itu maka yang mau berikan bantuan silakan. Yayasan Muara Suku Talang, nama saya tak ada. Saya tidak menyindir untuk aja. Baik, jazakumullah khairan. Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, kata Nabi, man ahsana ilaikum fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik pada kamu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, doakan dia. Saudara-saudaraku yang sudah berbuat baik, saya ucapkan jazakumullahu khairal jazaa. Alhamdulillah sampai sekarang kalau saya ceramah, tadi malam ceramah di Aceh Gayo 2 jam kurang 10 menit, tidak duduk dan tidak minum. Kita tahan lagi insyaallah. Dari mana kekuatan itu datang? Dari doa-doa tokoh masyarakat, alim ulama dari bumi Kancang Kuning Riau. Allahu Akbar. Dari punya Allah Akbarnya banyak yang sedang puasa sunat Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita bangga negeri ini pakai ornamen Melayu. Kita bangga dia ucapkan ini bumi Kancang Kuning. Setiap pejabat-pejabat yang datang ke Riau pasti berpantun, bertatah, bertitih pantun. Bangga kita. Tapi jangan sampai terjebak pada sampul, isinya tidak. Bukan itu isi Melayu. Isi Melayu adalah ada nilai-nilai Islam. Perusahaan apapun yang datang ke Riau mesti menerapkan Melayu dan Islam. Kalau dia tidak muslimah, tidak muslim, oke, mungkin jilbabnya tidak penuh, jilbab pasrah tapi tak rela saja, atau tidak berjilbab karena itu bukan keyakinan dia, tapi memakai kain panjang. Sekarang di Riau berapa pondok tahfiz Al-Quran? Pondok tahfiz Quran, pondok tahfiz Quran. Ngapal Quran itu bukan senang. Kami di Al-Azhar Mesir setahun 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz. Hafalan Quran susah, dihafal waktu subuh 1 halaman. Mengingat hafalan ini dibaca qobliyah zuhur, dibaca ba'diyah zuhur, dibaca qobliyah asar, dibaca qobliyah maghrib, dibaca ba'diyah maghrib, dibaca qobliyah isya, dibaca ba'diyah isya, dituliskan di kertas. Bukan senang menghafal Quran, tapi menghilangkan hafalan bukan main senang. Datang imam dari Palestina, saya ceramah, dia imam di masjid rumah sakit ibu dan anak Zainab. Di dalam rumah sakit Zainab itu ada musola, menunjukkan ini rumah sakit Islami Melayu. Ada orang sholat di situ, sholat tarawih. Selesai sholat tarawih, siapa yang mengantarkan imam Palestina ini ke sana? Saya kata, saya biasa ingat, saya lah mengantar dia pulang. Di perjalanan dia tanya, Abdul Somad, naam, antar mu'alim bahadil Madinah, engkau ustaz di kota ini? Nah, anak ustaz. Takharajtu min Jami'atil Azhar Syarif wa dari hadits Al-Hasaniyah di Mamlakah Al-Maghribiyah. Saya S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, sekarang saya ustaz di Pekanbaru. Ini wahid soal. I have a question. Saya ada satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang tersinggung ya kata dia. Ya, apa pertanyaannya? Kenapa orang di sini banyak anak gadis bercelana pendek? Saya pun menyesal kalau saya ngaku ustaz. Kenapa di sini banyak? Kalau memang ini negeri Islam, kenapa anak gadis bercelana pendek? Spontan saya jawab, allati ra'aitaha sininya. Yang kau tengok itu Cina. Tapi dalam hati saya, ya Allah, ini sudah bohong bulan puasa. Udahlah bohong bulan puasa ke imam masjid dari Palestina. Itu dosa besar, paling besar saya rasa. Tapi demi menjaga marwah bangsa. Menjaga, artinya apa? Kalau ada perda peraturan daerah, orang akan berkata masalah agama itu masalah personal kita dengan Tuhan, tidak ada urusan negara, itu kan urusan kita. Orang lupa, bacalah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi. Tugas raja, tugas sultan adalah ra'iddin wa daulah, menjaga agama dan negara. Tugas pemimpin yang pertama menjaga agama. Agama dulu jaga. Bagaimana orang Melayu beragama, memakai baju kurung, setelah menjaga agama, barulah dia menjaga negara.
Kita tinggal di bumi Melayu, tapi kita tidak lagi kesultanan. Oke, kita memang tidak ada kesultanan. Sekarang kita punya lembaga adat Melayu. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan prinsip Melayu dan Islam di tengah keberaneka-ragaman masyarakat kita yang heterogen, yang multi etnis, multi agama? Kita tetap bisa pakai perda, peraturan daerah. Yang membuat perda itu siapa? DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Kita. Maka perlu mencerdaskan ke depan. Ulama, MUI, LAM, Lembaga Adat Melayu duduk bersama, memberikan rekomendasi. Ini layak untuk mencaleg, ini layak untuk mencalon, ini layak untuk jadi pemimpin. Karena masyarakat kita lemah. Dalam dunia demokrasi, one man one vote, satu orang satu pilihan, one man one choice, satu orang satu suara. Maka dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Salah satu sebab mengapa orang membuli saya, mencaci maki saya, mengusir saya, karena saya bicara politik. Coba kalau mau cari aman, tak usah cerita politik. Bapak Ibu, judul ceramah kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Bapak Ibu, judul pengajian kita adalah tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Insya Allah takkan banyak orang marah. Tapi kalau sudah bercerita tentang kepentingan, masih ada perusahaan di Riau melarang security sholat Jumat. Saya katakan security boleh tak sholat Jumat. Kalian sip-sipan 4 orang, 4 sholat Jumat, 4 sholat zuhur. Minggu depan, Jumat depan rolling. Bukan begitu Pak Ustadz. Memang kami semuanya tak boleh. Kemana mau kuadukan? Di Pekanbaru Riau masih ada sekolah melarang anak umat Islam belajar agama Islam. Kemana mau saya adukan? Oleh sebab itu maka ini semua harus kita jaga. Kalau tidak, kita hanya akan terjebak pada ornamen Melayu, baju Melayu, songket Melayu, keris Melayu, petatah petiti Melayu, dan kita sudah kehilangan substansi nilai makna yang terkandung di dalamnya. 2018 sudah berlalu pilkada. 4 anak bangsa terbaik sudah dipilih. Apapun pilihan kita dulu, selesaikanlah konflik itu. La tanazamu, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalau berkelahi gagal. Wa tadhhabari hukum, semangat kalian akan hilang. Mana yang sudah terpilih, itulah anak bangsa kita. Kita sokong, kita dukung ke depan. Lalu kemudian yang akan datang, kita masih memilih 6 lagi. Legislatif kota, legislatif kabupaten, legislatif provinsi, legislatif pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Kekuasaan ada di ujung jari kita. Saat memegang paku, saat itu kau sedang berkata di hadapan Allah, ya Allah, aku pilih orang ini sesuai dengan istikharahku. Inna sam'a, gunakan telinga, dengar baik-baik. Siapa ini orang? Bagaimana track recordnya? Pedulikah dia pada Islam? Pedulikah dia pada Melayu? Wal basar, tengok baik-baik, pandang baik-baik, lihat baik-baik. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzur bi nurillah, dia memandang dengan pandangan cahaya Allah. Telinga akan ditanya, mata akan ditanya. Satu lagi, fuad, hati. Gunakan fuad, hatimu, istikharah. Usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Istikharah apa ini? Istikharah politik, memilih siapa yang memperjuangkan Melayu, yang memperjuangkan Islam. Mungkin orang akan berkata ini soman rasis, hanya Melayu saja. Ini soman fasis, hanya Islam saja. Insya Allah kalau dia dengar dari awal sampai akhir, kesimpulannya tidak akan gagal paham. Tapi kita menghadapi 2 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang tak paham. Yang kedua, manusia yang makannya dari gagal paham. Insya Allah menghadapi orang yang tak paham bisa saya pahamkan. Tapi menghadapi orang yang hidup dari gagal paham, disinilah kita akan menghadapi kekacauan. Makin panjang tausiah ini saya sampaikan, makin lama tuan-tuan dalam penderitaan. Kenapa? Karena nasib sudah terlihat. Memandang ke atas, menetes air mata. Karena ingin berjuang Riau dan Melayu, memandang ke bawah, menetes air liur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Kita sedang berada di simpang jalan. Melayu di simpang jalan. Masa lalu gemilang terbilang, masa akan datang masih akan perlu perjuangan. Kalau tidak,
kita akan hilang. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Itulah agama yang dapat disampaikan oleh hamba Allah yang baik, Abdul Somad, yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Mohon maaf kepada datuk-datuk dan datin yang tak dapat disebutkan satu persatu. Insya Allah kebaikan akan tetap ke depan. Akhirnya saya ucapkan ulang tahun Lembaga Adat Melayu yang ke-48 tahun. Semoga tetap berjaya menjadi benteng bagi anak-anak Melayu, menjadi tempat mengadu pada saat ada Melayu. Di saat saya perlu hanyut, orang kalau hanyut maka dia akan menarik walaupun rumput yang lapuk. Di saat saya sedang hanyut, tak tahu mana galah tempat berpegang. Di saat itulah datang kebahagiaan, tulisan dan pidato kedua lam. Kalau Abdul Somad kalian hina, maka Riau siap merdeka. Hebat. Di saat Abdul Somad dicaci maki, disumpah serapah, dikatakan anti kebinekaan, langsung diberikan gelar Datuk Seri Ulama Setiap Negara. Padahal gelar ini terlalu besar. Dulu orang Melayu kalau nama anak itu terlalu besar, bawaannya demam. Saya ini memang tak demam, tapi berat badan tak bertambah. Terima kasih segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.